Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Menjelang tengah malam ini, kita lanjutkan kisah Topan, Imron, Hesti, dan Baim. Masih pada melek gak nih? Pada kisah sebelumnya, Hesti hilang entah kemana. Dan sekarang, masalah bertambah dengan hadirnya makhluk menyeramkan yang dipercaya sebagai penjaga gunung tersebut. Seperti apa akhir ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kalian bersiap-siaplah, kemasi semua barang. Aku akan kembali ke tenda agar mereka tidak curiga, bisik si pria berkacamata. Kenapa aku harus turun malam ini? Kami berdua tidak ada hubungannya dengan kalian, bukan? Tidak maukah kalian menolongku? Mereka tidak akan turun. Mereka akan mencari makhluk itu. Jika siang nanti aku pamit pada mereka untuk turun sama kalian, teman-temanku akan curiga. Proyek yang kami jalani ini sangat rahasia. Tapi bukankah kalian kehilangan teman? Seharusnya kalian cepat-cepat turun dan membuat laporan. Itu emang benar. Tapi sebelum mendapatkan foto makhluk itu, mereka tidak akan turun. Mereka tidak akan menceritakan kejadian sebelum teman kami tewas. Mereka tidak akan mau turun sama kita. Mereka cuma pura-pura untuk turun, padahal mereka sedang berkeliling. Aku mohon, aku tidak berani kalau harus turun malam-malam sendiri. Lanjut si pria berkacamata. Gimana, Im? Aku bingung. Tapi apa salahnya kita membantu orang? Lagian kita juga harus cepat-cepat turun sebelum terjadi sesuatu dengan Hesti. Ya udah kalau begitu, tunggu aku di jalur bawah. Aku akan menyusul. Si pria berkacamata keluar tenda. Dia berjalan mengendap-endap. Tidak begitu lama, terdengar dia bercakap-cakap dengan temannya. Mungkin si pria berkacamata sedang memberi alasan kenapa dia meninggalkan tenda. Kenapa kita harus menolong dia, Im? Kita kan baru kenal tadi sore dengannya. Rupanya dari pendakian ini, kamu belum belajar apapun ya? Ini namanya solidaritas. Lagian aku merasa kasihan. Tidakkah kamu melihat raut ketakutan di wajahnya? Setelah tenda si pria berkacamata terlihat gelap kembali, aku membangunkan Imron, sedangkan Baim mengemasi barang-barang. Ada apa? Apa tubuhmu sudah terasa lebih baik? Kita akan turun sekarang. Ini masih malam. Nanti aku jelasin. Tapi sekarang kita harus cepat turun. Untunglah Imron tidak banyak bertanya. Dia langsung bangun dan menuruti perintahku untuk bersiap-siap. Aku merasa kasihan kepadanya. Kelihatannya Imron masih terlihat lemas. Imron duduk bersandar pada batang pohon. Aku dan Baim membongkar tenda. Kami berdua berusaha sebisa mungkin agar tidak membuat suara yang bisa mengundang perhatian. Setelah semua barang masuk ke dalam ransel, kami langsung turun. Udara dingin terasa sampai ke tulang. Tidak peduli walaupun jaket yang dikenakan sudah sangat tebal, tapi hawa dingin tetap terasa di punggung dan dada. Kondisi jalanan basah, beberapa bagian berlumpur, sehingga kalau kurang hati-hati bisa tergelincir. Aku sedikit kesulitan karena saat berjalan harus menyeimbangkan badan hanya dengan satu tangan. Imron menyorotkan senter dari belakang agar aku bisa melihat ke depan. Baim di depan membuka jalan, menutupi bagian yang licin dengan tanah ataupun batu agar aku tidak sulit untuk melewatinya. Setelah kami turun beberapa meter dari tempat mendirikan tenda tadi, kami bertiga mencari tempat yang landai untuk beristirahat sambil menunggu si pria berkacamata. Baim menyalakan lampu tenda sehingga keadaan di sekitar menjadi terang. Kita menunggu siapa? Tanya Imron. Nanti juga kamu tahu setelah dia datang. Baim menyalakan satu batang rokok. Imron menyandarkan tubuhnya pada pohon, kemudian memejamkan mata. Aku terus menyorotkan senter ke arah jalan yang telah kami lewati tadi, untuk memberi tanda seandainya si pria berkacamata datang dan sedang mencari keberadaan kami. Suasana sangat sepi,
tidak terdengar suara apapun, baik serangga ataupun suara angin yang biasanya menggoyangkan dahan pohon. Anehnya, suasana seperti ini bukan membuatku takut, tapi membuatku tenang. Aku seperti berada di ruang hampa. Terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru, bayangan hitam nampak di atas. Si pria berkacamata sedang berdiri sambil memegang senter di tangannya. Dia tidak membawa apapun kecuali jaket yang melekat di tubuhnya. "Maaf, membuat kalian menunggu lama. Apa kita langsung berangkat sekarang?" "Kenapa kamu tidak membawa ransel atau air mineral? Perjalanan kita tidak sebentar. Kalau aku mengemasi barang-barang, teman-temanku akan terbangun. Maafkan aku." "Kenapa dia ikut dengan kita?" tanya Imron. "Akan aku ceritakan sambil kita jalan." Aku sempat menawarkan si pria berkacamata untuk beristirahat, tapi dia menolak. Rupanya dia sangat ingin cepat-cepat sampai di bawah. Kami berempat melanjutkan perjalanan. Baim memimpin di depan. Si pria berkacamata berjalan paling belakang. Karena jalur tidak terlalu curam, saat berjalan kami saling berbincang. "Apa aku boleh bertanya? Apa maksudmu dengan proyek rahasia yang sedang kamu lakukan bersama teman-temanmu?" "Sebenarnya, tahun lalu kami juga datang ke sini dengan maksud yang sama, mencari makhluk itu. Awalnya kami mengira akan mudah atau biasa saja. Kami minta izin pada kuncen gunung ini agar bisa melihat makhluk itu. Kami melakukannya semata-mata hanya untuk menghormati warga setempat dengan diwakili kuncennya. Tapi yang kami terima bukannya sikap ramah, tapi dia mengusir kami. Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan itu pada awalnya." "Maksudmu dengan makhluk itu apa?" "Sebaiknya kita nggak boleh menyebutkan namanya. Menurut cerita yang kudengar, telinga yang dimiliki makhluk itu sangat tajam. Bahkan seluruh gunung ini ada dalam jangkauan pendengarannya. Mungkin saja saat kita berbicara sekarang, dia mendengar tapi tidak mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Jika kita menyebut namanya, konon dia akan datang karena merasa itu sebuah panggilan." "Apa kamu mencoba menakut-nakuti kita?" Imron tidak mengerti dengan ucapan si pria berkacamata. Dia tidak tahu tentang apapun yang aku dan Baim dengar saat di tenda dari si pria berkacamata. "Kamu boleh percaya atau tidak, tapi aku tidak mau menyebutkan namanya. Kalian belum pernah melihatnya, jadi tidak mengerti dengan rasa takutku." Baim menghentikan langkah kakinya. Dia berbalik kepadaku. "Apakah sama dengan makhluk yang kamu bicarakan, Pan? Hitam dan bersisik?" "Apa kalian melihatnya?" Si pria berkacamata mendengar ucapan Baim. "Sejujurnya aku melihatnya, tapi aku tidak yakin kalau yang kamu bicarakan sama dengan makhluk yang aku lihat. Aku hanya melihat sekelebat." "Sebenarnya apa itu? Apakah itu binatang?" jawabku. "Hei, kalian sedang membicarakan apa sih? Bisakah untuk tidak membicarakan hal-hal menyeramkan sekarang?" Imron melihatku kemudian menatap si pria berkacamata. Dari wajahnya dia terlihat kesal. "Aku tidak tahu harus menyebutnya binatang atau demit, tapi makhluk itu yang menjaga gunung ini. Kedatangannya selalu diawali dengan turunnya kabut." Si pria berkacamata tampaknya tidak peduli dengan peringatan Imron. "Sebenarnya apa yang telah kalian lakukan?" "Kami memancingnya keluar agar bisa mengambil gambarnya." "Memancing?" "Iya, saat tahun lalu kami diusir oleh sang kuncen. Tahun ini kami kembali. Mungkin mereka lupa bahwa tahun kemarin kami pernah datang ke sini. Kali ini aku dan teman-temanku tidak minta izin." Di balik kacamatanya air mata mengalir. Dia seperti menahan tangisan sehingga pipinya terlihat merah. Aku dan Baim saling bertatapan, tidak mengerti apa yang sebenarnya dialami si pria berkacamata. "Asal kalian tahu, aku tidak terlalu yakin teman wanitaku terkena hipotermia. Aku rasa dia syok melihat makhluk itu. Dia yang pertama kali melihatnya. Setelah itu, selama perjalanan ke atas, dia selalu terlihat murung. Dia bilang kepadaku, saat sedang menggigil kedinginan, dia bisa melihat wujud utuhnya. Bahkan dia saling bertatapan dengan mata makhluk itu." Si pria berkacamata menyeka air matanya. "Lalu saat melihatnya, kenapa kamu tidak memotretnya? Bukankah itu tujuan kalian?" "Teman wanitaku yang meninggal, dia yang memegang kamera. Dia bahkan tidak sempat menyalakan kamera. Kamu kira dia akan mengambil gambar saat tubuhnya tidak bisa bergerak karena ketakutan? Lalu kenapa ketiga temanmu yang masih hidup itu masih penasaran? Kalau sudah tahu makhluk itu menyeramkan, mereka tidak melihatnya.
Mereka tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Hanya aku dan keempat temanku yang meninggal itulah yang melihatnya. Sebentar. Baim kembali berbalik sehingga langkahku di belakangnya terhenti. Apakah ada yang aneh? Ketiga temanmu meninggal saat melihat makhluk itu, dan jasad mereka tidak bisa ditemukan, hilang begitu saja. Baim menatap si pria berkacamata. Aku lupa memberitahumu ya. Saat kamu melihat makhluk itu, jangan pernah kalian saling bertatapan. Hanya itu yang aku tahu berdasarkan literatur yang aku baca mengenai makhluk itu. Aku tidak tahu apa akibatnya. Adakah kemungkinan kalau ada orang yang bertatapan dengan matanya, maka dia akan hilang? Baim bergumam. Temanku bukan hilang, dia meninggal, masuk ke dalam jurang. Tapi bukankah mayatnya tidak ditemukan, bukan? Apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya Hesti? Imron tampaknya mulai mengerti dengan arah pembicaraan Baim. Aku, Baim dan Imron saling bertatapan, menjatuhkan ransel kemudian duduk di atas tanah yang basah. Imron menundukkan kepala, dia tampak sedang berpikir. Baim mengambil satu batang rokok dari saku jaketnya. Wajahnya masih tampak bengong ketika menyalakan korek. Si pria berkacamata melihat kami bertiga dengan heran. Kabut sangat tebal selama kami melakukan pendakian. Bukankah kamu bilang bahwa kabut adalah pertanda makhluk itu sedang ada di sekitar kita? Kataku pada si pria berkacamata. Mungkinkah Hesti melihatnya? Mungkin dia melihat matanya. Tapi kenapa dia tidak memberitahukannya pada kita? Kata Imron. Aku yang salah. Aku yang memberitahu kalian untuk tidak membicarakan kejadian ganjil saat pendakian karena akan mengganggu. Baim menghisap rokok kreteknya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalian memancing makhluk itu keluar? Kita harus menemuinya sekarang. Aku sangat yakin mungkin Hesti dan teman-temanmu yang hilang telah dibawa ke sarang makhluk itu, kata Imron. Tidak bisa. Apa kamu sudah tidak waras? Makhluk itu bukan tandingan kita. Dia bukan orang yang bisa diajak musyawarah. Dan kenapa kalian berhenti? Ayo cepat, kita kembali berjalan. Kamu tahu sarangnya? Tanya Baim mendesak si pria berkacamata. Bagaimana kalian memancingnya keluar? Si pria berkacamata menundukkan kepala. Dia menggigit kuku jarinya. Wajahnya terlihat pucat dengan kaki yang gemetar. Dia duduk di atas tanah kemudian meminta air minum kepadaku. Tidak mungkin kita ke sarangnya, bukan? Atau kita juga akan mati? Lagian sarangnya sangat jauh. Kita harus kembali ke atas. Si pria berkacamata kembali menegak air mineral dalam botol. Iya, tidak mungkin. Itu sangat berbahaya. Sebaiknya kita turun dengan cepat. Si pria berkacamata mengangguk berulang-ulang menyetujui ucapan Baim. Tapi kalau kita tidak menolong Hesti, aku takut terjadi apa-apa dengannya. Apakah menurutmu dia masih hidup? Tanya Imron. Aku diam tak bisa menjawab apapun. Begitu juga dengan Baim yang tampak sedang berpikir. Kalaupun kita pergi sekarang ke atas dan teman kalian masih hidup, apakah ada jaminan kita bisa menyelamatkannya? Si pria berkacamata balik bertanya. Sudah, tidak ada untungnya kita berdebat sekarang. Bukankah kita sudah menentukan pilihan di awal bahwa kita akan turun dengan cepat untuk minta bantuan? Baim berbalik, dia kembali berjalan paling depan. Imron sempat tidak mau melanjutkan perjalanan dan hanya diam saja berdiri saat Baim sudah jauh berjalan di depan. Tapi aku menepuk pundaknya. Aku mencoba meyakinkan bahwa kembali ke bawah adalah pilihan yang sangat masuk akal. Kami berempat kembali melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan setapak yang basah dan terus menurun. Tidak ada lagi percakapan. Mungkin masing-masing dari kami sibuk mengatur nafas dan langkah kaki. Setelah lama kami berjalan di jalur yang curam, akhirnya sampai di tanah yang landai. Saat Baim menyorotkan lampu senternya, terlihat jalur yang lurus dan panjang. Di sekitar sini mulai terdengar suara jangkrik. Mungkin kami sudah sampai di bawah. Aku lihat pohon-pohon menjulang tinggi di kiri dan kanan. Beberapa aku mengenalinya sebagai pohon cemara, tapi sisanya entah pohon apa. Kami berempat masih berjalan. Suara langkah kaki yang menginjak tanah basah membuat pendengaranku tidak nyaman. Suara yang dihasilkan bagiku terasa sangat kencang.
sehingga mungkin bisa saja mengundang serangga atau makhluk apapun yang berada di sekitar sini untuk memperhatikan kami. Saat berjalan, aku menengok ke kiri dan ke kanan, takut kalau-kalau ada sepasang mata yang sedang memperhatikan. Setauku, mata harimau ataupun macan akan bersinar di kegelapan. Aku berharap semoga di gunung ini sudah tidak ada hewan buasnya. Bisakah kita berjalan pelan? Bisikku pada Baim yang berjalan di depan. Kenapa? Aku hanya merasa khawatir. Ya sudah, kita istirahat saja kalau kamu kelelahan. Jangan-jangan. Aku rasa tempat ini tidak begitu nyaman untuk istirahat. Baim mengangkat pundaknya, lalu kembali berbalik ke depan dan lanjut melangkahkan kakinya. Mungkin sudah sekitar 1 jam lamanya kami berjalan, tapi aku merasa jalan panjang yang sedang kami lewati ini masih belum juga menunjukkan kelokan ataupun turunan. Aku menghentikan langkahku. Aku tertarik pada sesuatu saat aku melihat ke arah samping kananku. Di antara sekat pepohonan yang berjajar tidak beraturan, ada titik cahaya terang. Bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Kenapa? Baim yang berjalan di belakangku menepuk pundak. Mungkin karena aku berhenti dengan tiba-tiba. Kamu lihat sebelah sana. Apakah cahaya-cahaya itu berasal dari kerumunan binatang? Mungkin itu kucing hutan, kata Imron sambil menyipitkan matanya melihat ke arah yang kutunjuk. Baim tampak tidak sadar bahwa kami berhenti. Dia tampak masih berjalan dan kini sudah berjarak cukup jauh di depan. Ingin aku berteriak memanggilnya, namun nyaliku keburu ciut saat melihat kembali kerumunan cahaya di sebelah kananku itu. Baim! Teriak Imron tiba-tiba sehingga mengagetkanku. Suaranya menggema di kesunyian, membuatku merinding untuk sesaat. Aku melihat kembali titik cahaya. Tampaknya cahaya-cahaya itu tidak bereaksi dengan teriakan Imron. Apa yang kau lakukan sih? Sembari kupukul tangan Imron. Aku hanya takut Baim meninggalkan kita. Kenapa berhenti? Baim membalas dengan teriakan lagi, membuat hatiku semakin was-was. Aku segera berjalan dengan langkah cepat. Lumpur menyiprat mengotori celana dan jaket yang kukenakan, tapi aku tidak peduli. Baim dan Imron telah membuat rasa takutku berubah menjadi rasa kesal. Apa kalian tidak merasa takut? Teriak-teriak di hutan, gerutuku pada Imron. Saat kami bertiga sudah sampai di dekat Baim, beberapa meter dari tempat kami berdiri, terlihat jalur yang bercabang. Aku rasa kita salah jalan, kata Baim. Apa maksudmu? Apakah saat pendakian kita melihat jalan yang bercabang? Aku merasa jalur pendakian yang kita lewati kemarin hanya punya 1 jalur deh. Seharusnya setelah melewati hutan yang landai ini, kita akan segera tiba sampai di kebun teh, bukan? Tapi bukankah selama perjalanan turun kita hanya mengikuti 1 jalur, tidak menerobos ke tempat lain hingga akhirnya sampai ke sini? Baim mengambil rokok dari saku jaketnya, menyalakannya, kemudian menghisapnya pelan-pelan sebelum asapnya dihembuskan. Pilih arah yang akan membawa kita ke bawah, usul si pria berkacamata. Aku tidak tahu mana yang membawa kita ke bawah. Aku jadi bingung. Sebenarnya puncak gunung ada di sebelah kiri atau kanan kita? Kata Baim mencoba melihat ke kiri dan ke kanan sambil menyorotkan senternya. Namun nihil. Pemandangan di sini tertutup oleh pepohonan. Hari masih gelap dan sorot senter juga terbatas, sehingga tidak bisa melihat terlalu jauh. Haruskah kita menunggu dulu sampai matahari terbit? Baim melepaskan ranselnya dan dia duduk di atas rumput. Kenapa kamu malah duduk? Cepat, kita lanjutkan perjalanan. Aku merasa tidak tenang di sini. Tadi kulihat kerumunan cahaya. Aku takut kalau itu binatang buas. Mungkin itu hanya kunang-kunang, jawab Baim dengan wajah datar. Sepertinya dia tidak peduli dengan perkataanku. Mungkin kepalanya masih memikirkan arah jalan yang benar. Tidak begitu lama terdengar suara raungan dari arah belakang kami. Suaranya seperti singa, menggelegar sehingga menghentikan suara berisik jangkrik yang sedari tadi kami dengar. Itu, suaranya saat pertama kali aku dengar, kata si pria berkacamata. Tanpa bertanya lebih lanjut, aku dan Imron, Baim juga mungkin sudah tahu bahwa yang dimaksud oleh si pria berkacamata adalah makhluk misterius yang selalu kami bicarakan. Baim kembali berdiri sambil menggendong kembali ranselnya.
Apakah itu artinya makhluk itu berada tidak jauh dari sekitar sini? Tanya Baim. Cepat-cepat, matikan lampunya, kata si pria berkacamata setengah berbisik, namun kalimatnya penuh penekanan. Kita harus sembunyi. Si pria berkacamata berjalan melewati kami bertiga. Dia melangkahkan kaki secara perlahan agar tidak terdengar suara cipratan lumpur. Si pria berkacamata mengambil jalur kanan tanpa pertimbangan. Kami bertiga mengikutinya di belakang. Baim sempat ragu, namun karena aku dan Imron berjalan lebih dulu, mungkin baginya tidak ada pilihan lain daripada harus menunggu lama dengan pilihan yang belum tentu ia yakini juga. Suara raungan itu terdengar beberapa kali sementara kami berjalan. Makhluk apapun itu, kalau didengar dari raungannya, seperti sedang marah. Aku pernah mendengar kucing mengeong ketika sedang bertengkar, namun tentu saja makhluk itu tidak bisa disamakan dengan kucing. Kami berempat berjalan dengan cepat, namun dengan langkah kaki yang diangkat sependek mungkin. Aku terngangah mengatur nafas. Jantungku berdetak lebih kencang, sehingga membuat luka di tanganku terasa sakit lagi. Kulihat darahnya mulai terlihat lagi merembes membasahi balutan kain. Temanku pasti sedang memanggilnya lagi, ucap si pria berkacamata sambil terus berjalan. Apa maksudmu? Teman-temanku pasti tahu bahwa kalian dan aku sudah meninggalkannya. Mungkin mereka sedang melakukan pemanggilan makhluk itu. Sepertinya mereka tidak bisa menunggu esok hari untuk mendapatkan fotonya. Mereka juga sama sedang ketakutan dan berniat untuk berburu turun. Bagaimana cara memanggil makhluk itu? Sepertinya kalian sangat tahu seluk-beluknya, tanya Baim dari arah belakangku. Anehnya, rasa capek ketika kami sedang ketakutan tidak terasa sama sekali. Tubuh tanpa sadar sudah berkeringat. Kini aku mengerti, bukan motivasilah yang menggerakkan hati manusia, tapi rasa takut dalam dirinya. Entah berapa lama kami menyusuri jalan setapak ini, hingga suara auman misterius itu tertinggal di belakang. Tidak terasa, kami tiba di jalur yang kini turun kembali. Rupanya kami tidak salah memilih jalan. Namun, kebun teh belum juga terlihat seperti yang dikatakan Baim. Im, aku gak capek, tapi sepertinya tanganku ngeluarin darah lagi deh. Ya udah, kita berhenti dulu. Sebaiknya kita obati saja nanti. Kalau sampai di bawah, kita harus cepat, kata si pria berkacamata membalikkan badannya. Kalau kamu ingin melanjutkan perjalanan, pergilah sendirian. Dia sahabatku, kata Imron yang kemudian menjatuhkan tubuhnya di atas rerumputan dan membaringkan tubuhnya. Kain pembungkus luka tampak lecek dengan warna darah bercampur lumpur. Luka robek yang menganga kini tampak menghitam seperti daging yang membusuk. Aku mengkorek-korek luka di tangan dengan jariku, tentu saja dengan meringis, takut kalau-kalau ada belatung yang mulai bersarang di dalam. Si pria berkacamata berjalan menjauhi kami. Entah dia pergi kemana, aku tidak terlalu peduli. Imron hendak membuka botol air mineral untuk mencuci luka di tanganku, tapi aku menolak. Persediaan air minum kami semakin menipis, dan untuk sampai di bawah entah berapa lama lagi. Kami tidak mau mati konyol karena dehidrasi. Mungkin karena lukanya dibungkus, jadi lebam seperti ini. Tapi kalau tidak dibungkus, takutnya menggoda sesuatu nanti saat berjalan. Baim kembali membuka tas ranselnya dan mengeluarkan kaos baru untuk disobek. Konyol sekaligus miris, persediaan baju yang kami bawa nyatanya hanya digunakan untuk membalut luka. Tidak begitu lama, si pria berkacamata datang dengan membawa rumput atau dedaunan di tangannya. Dia langsung jongkok di depanku. Ini namanya babadotan, katanya. Dia langsung memasukkannya ke dalam mulut. Setelah dikunyah, diletakkan di tangan. Bentuknya menjadi seperti salep hijau karena telah bercampur dengan ludah. Ini akan menghentikan pendarahan sekaligus mencegah infeksi. Si pria berkacamata mengoleskannya pada luka sobek yang menganga. Aku sempat tidak percaya, tapi Baim mendukung pernyataan si pria berkacamata. Ada sensasi dingin yang mulai terasa, tapi tetap saja masih perih, walau tidak separah sebelumnya. Luka kembali dibalut dengan kain yang baru dan bersih. Waktu sudah menjelang subuh. Setelah semua selesai, kami melanjutkan perjalanan, namun kali ini dengan perasaan sedikit tenang. Langkah demi langkah tidak juga membawa kami pada tempat yang kami kenal sebelumnya. Rasanya kami malah semakin jauh masuk ke dalam hutan. Tidak ada tanda-tanda kebun teh akan terlihat.
Tapi tidak ada pilihan. Yang kami lakukan hanya terus berjalan dengan harapan semoga beberapa meter lagi kami bisa keluar dari kepungan pohon cemara ini. Langit sudah mulai berwarna jingga. Embun pagi membasahi rumput. Kabut mulai menghalangi pandangan. Kami baru tersadar bahwa jalan yang kami lewati diapit oleh dua bukit yang menjulang tinggi. Disitulah kami mulai sadar bahwa kami sudah salah memilih jalan. Kita tersesat, sudah bisa dipastikan, kata Baim kemudian berhenti dan menjatuhkan badannya di atas rerumputan. Nafasnya terengah-engah karena dari dini hari tadi sampai sekarang belum satupun dari kami menyentuh air mineral. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya kita harus menaiki salah satu bukit yang sebelah kiri atau kanan untuk melihat di balik sana apakah ada jalan turun atau tidak, ucap si pria berkacamata. Jika kita salah memilih bukit, bukannya itu hanya menghabiskan tenaga? Daripada kita diam tidak melakukan apa-apa? Si pria berkacamata menjawab pertanyaanku. Kita kembali saja ke jalan semula, kata Imron. Aku melihat ke belakang. Pohon-pohon cemara dan sebagian lagi entah pohon apa dengan batang yang cukup besar berjajar tidak beraturan. Tidak ada jalan setapak yang jelas. Entah tadi kami datang dari sekat yang mana. Berjalan di tempat yang gelap membuat kami tidak terlalu memperhatikan arah. Dan sekarang ketika pagi menjelang, kami baru sadar. Baim membuka ranselnya. Dia mengeluarkan persediaan makanan. Hanya tersisa 3 bungkus mie instan, 1 telur dan 5 bungkus roti saja. Dan 1 sachet minuman jahe. Kita harus mulai menghemat makanan sebelum kita menemukan jalan pulang. Dan ya, sepertinya menaiki bukit hanya membuang tenaga saja. Pohon-pohon di sini begitu rimbun. Sekalipun kita sampai di puncak bukit, tidak akan bisa melihat jelas ke bawah. Sebaiknya kita sarapan dulu. Kita istirahat sambil memikirkan jalan keluarnya. Dari semalam kita juga belum istirahat kan? Baim membagikan 1 bungkus roti pada setiap orang. Aku merasa haus. Aku mengambil embun yang tertampung di atas daun. Aku tahu ini mungkin tidak sehat, tapi aku sudah tidak tahan lagi karena tenggorokanku terasa kering. Ini untuk menghilangkan haus daripada minum embun. Baim membawa buah seperti jenis beri berwarna merah dan kuning yang ia petik dari sekitar tempat kami istirahat. Sepanjang pendakian memang banyak tumbuhan seperti ini, tapi aku tidak tahu bahwa ternyata bisa dimakan. Mungkin kalau kita berjalan terus ke depan, kita akan sampai di pemukiman. Walaupun bukan di tempat awal kita mendaki, tapi pasti ada ujungnya kan? Iya, tapi mau berapa lama sampai kita kehabisan tenaga? Ini hutan, bukan taman kota yang luasnya bisa dihitung dengan langkah kaki, jawab Imron. Sebenarnya aku punya pendapat, ide lebih tepatnya. Tapi aku tidak tahu, mungkin ide ini terdengar konyol dan aku baru sadar sekarang. Kami bertiga memperhatikan Baim. Apa? Semalam saat mendengar suara geraman atau auman, kita malah lari menghindari karena ketakutan. Bukankah kamu bilang bahwa itu ulah teman-temanmu yang memanggilnya? Itu artinya makhluk itu mendatangi temanmu kan? Tanya Baim sambil menatap si pria berkacamata. Iya, seperti itu. Dia akan mendatangi orang yang telah memanggilnya. Kalau suara auman itu sangat jauh, berarti makhluk itu sedang berada di sarangnya. Tapi kalau terdengar dekat, mungkin saja dia berada di sekitar kita. Sekeras itukah aumannya? Si pria berkacamata mengangguk. Ini menjadi kesempatan kita untuk keluar dari sini. Begini, jika temanmu memanggil kembali hewan itu, jelas akan ada suara makhluk itu lagi. Dan makhluk itu mungkin akan mendatangi temanmu yang sedang berada di jalur pendakian. Bila kita mengikuti suara itu, artinya kita akan keluar dari sini. Ide brilian. Tapi kita tidak tahu apa temanmu masih hidup atau sudah dimakan makhluk itu, bukan? Aku membantah pendapat Baim. Sebenarnya makhluk apa sih? Kamu belum menjelaskan apapun tentangnya, kata Baim. Si pria berkacamata menyuapkan potongan roti terakhirnya. Sebelum mulai berbicara, dia mengunyah beberapa butir buah beri yang telah dipetiknya. Mukanya terlihat meringis karena buahnya mungkin terasa asam. Aku tidak terlalu yakin dengan ucapanku, karena cerita ini hanya dari mulut ke mulut. Beberapa artikel yang aku baca dari majalah misteri hanya berdasarkan asumsi. Iya, hal gaib emang susah dicari sumber kebenarannya, bukan? Aku mencari pohon terdekat untuk bersandar sambil mendengarkan cerita. Beberapa orang percaya bahwa makhluk itu adalah sosok penjaga.
kalian melihatnya di atas pos 4. Kami belum sempat melanjutkan perjalanan ke atas. Di atas sana ada sebuah gua. Kedalamannya mungkin hanya beberapa meter saja, tapi banyak orang yang percaya bahwa itu adalah gerbang menuju alam lain. Di sanalah aku dan teman-temanku pertama kali melihatnya. Maksudnya, beberapa dari kami melihatnya. Dan kalian memanggilnya hanya demi sebuah pembuktian? Si pria berkacamata menyilangkan tangannya. Dia duduk bersila sebelum mulai berbicara. Menurut si pria berkacamata, dia dan teman-temannya rutin membuat proposal. Mereka kesana kemari mencari orang yang ingin mendanai rencananya untuk membuat majalah bergengsi yang membahas dunia mistis. Tentu saja tidak begitu banyak orang yang tertarik. Di zaman milenial seperti ini, hantu hanya dipercaya dalam film saja. Itu dulu, sekarang jadi bahan YouTube loh. Sampai akhirnya, seorang pemilik museum barang-barang kuno tertarik dengan proposal si pria berkacamata dan teman-temannya. Si pria berkacamata memberikan beberapa contoh tulisan yang pernah ia buat saat masih di kampus. Dia tertarik dengan salah satu tulisan kami yang membahas tentang makhluk itu. Bahkan dia menunjukkan kami sebuah benda yang terpajang di museumnya. Benda itu adalah bagian dari gunung ini yang telah ia simpan. Katanya itu warisan dari bapaknya masa hidup. Terus tanyaku. Dia berkata bahwa apa yang aku tulis persis dengan apa yang diceritakan bapaknya dulu. Awalnya kami mengira bahwa dia terlalu serius. Semua orang mungkin tahu ceritanya, dan bukan hanya bapaknya saja. Sampai akhirnya dia menunjukkan sebuah benda yang dia sebut pusaka. Benda itu seperti kotak yang terbuat dari perunggu. Pinggirnya dihiasi dengan ukiran-ukiran bergambar akar dan dedaunan. Dan yang membuat takjub adalah saat benda itu kalian bakar atau didekatkan dengan api, akan tercium wangi seperti bau jenis bunga tertentu atau apapun itu. Jadi, benda itulah yang kalian bakar di depan gua yang kalian maksud? Kata Baim. Iya. Dan menurut pemilik museum itu, dulu ayahnya hilang saat melakukan pendakian di gunung ini. Cerita itu ia dapatkan tidak sengaja saat ibunya berbincang dengan kakeknya. Karena kepada orang-orang, ibunya selalu bilang bahwa ayahnya meninggal di laut saat memancing dan mayatnya tidak ditemukan. Lantas, kenapa dia menginginkan kalian mencari makhluk ini? Aku tidak tahu. Dia hanya ingin gambar dari makhluk itu katanya. Kami terlalu bersemangat karena dia berjanji akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal usaha untuk kami. Bahkan aku mengira bahwa sebenarnya makhluk itu tidak ada. Sampai akhirnya, ya, kejadiannya seperti sekarang. Hari sudah siang. Matahari begitu terik, tidak seperti kemarin. Baim menyuruh kami untuk mencari tumbuhan yang bisa direbus dan dimakan. Atau kalau beruntung, mungkin bisa menemukan jamur sebagai makan siang. Jadi yang akan kita lakukan sekarang hanya menunggu. Menunggu sambil memulihkan tenaga. Kalau sampai nanti malam rencanaku untuk menunggu suara makhluk itu tidak berhasil, kita akan cari cara lain. Seperti yang kamu bilang, berjalan terus sampai menemukan ujung dari hutan ini, jawab Baim. Sebaiknya selesai makan, kita mencari ranting pohon untuk dijadikan api unggun nanti malam. Kita tidak tahu hewan buas apa yang ada di sekitar kita. Satu mie instan yang dipenuhi dengan pucuk pakis menjadi santapan makan siang. Kami makan bergiliran, beberapa sendok untuk masing-masing. Kami harus melakukannya agar tidak kehabisan jatah makanan sebelum menemukan jalan pulang. Semoga saja teman-teman dari si pria berkacamata masih hidup, dan semoga saja suara auman makhluk itu malam ini kembali terdengar. Aneh rasanya mengharapkan sesuatu yang sebenarnya kami takutkan. Menjelang malam, tidak ada lagi obrolan yang keluar dari kami. Sudah terlalu banyak tenaga yang terbuang. Tidak ada asupan energi, mengingat porsi makanan yang masuk ke dalam tubuh kami begitu sedikit. Imron, Baim, dan si pria berkacamata membaringkan tubuhnya. Aku tidak bisa tidur. Selain rasa lapar, kegelisahan juga membuatku sulit untuk menutup mata. Langit benar-benar gelap. Suara jangkrik terdengar dari sekeliling begitu ramai dan berisik. Tapi suara yang terseram justru datang dari ranting dan daunan yang bergesekan ketika tertiup angin. Aku mengeluarkan kertas dan pensil, kemudian menulis semacam surat wasiat. Dalam kepalaku yang terbayang hanya kematian. Aku teringat kembali berita-berita di televisi tentang kematian para pendaki.
cerita horor Baim dalam bis saat kami berangkat. Mungkin semuanya nyata. Aku sudah pasrah. Mungkin yang bisa aku lakukan sekarang menyadarkan diri bahwa kematian begitu dekat. Tanpa sadar saat menulis aku meneteskan air mata. Aku begitu rindu kepada ibu. Setelah selesai, ku masukkan catatan yang kubuat ke dalam botol, lalu melemparkannya cukup jauh. Aku berharap ada orang yang menemukannya, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Entah apa gunanya catatan itu. Walaupun nanti ada orang yang menemukannya, tidak akan merubah apapun. Mungkin aku hanya sedang merasa putus asa, sehingga mencari penghiburan dari hal-hal yang tidak berguna. Saat aku masuk kembali ke dalam tenda dan coba membaringkan tubuh, aku seperti mendengar suara dentingan besi yang beradu. Suara sangat jelas berasal dari arah belakang tenda kami. Aku mencoba bangun, sekedar memastikan bahwa aku sedang tidak berhalusinasi atau bermimpi. Suara dentingan itu kembali terdengar. Aku membangunkan Baim yang berbaring di sebelahku. "Apa? Kamu dengar suara itu?" Saat Baim bangun, suara itu sudah hilang. Tapi aku mencoba meyakinkannya untuk diam sejenak dan memintanya berkonsentrasi kalau suara yang aku dengar ada lagi. "Iya, aku mendengarnya. Tidak mungkin di hutan seperti ini ada suara besi kan? Suaranya juga tidak seperti hewan." Sebelum sempat aku dan Baim membangunkan Imron dan si pria berkacamata, suara baru kembali terdengar. Kali ini bukan cuma suara dentingan besi, tapi suara ramai yang berasal dari benda-benda yang dipukul. Terdengar begitu ramai, sehingga si pria berkacamata dan Imron bangun sendiri tanpa kami minta. Kami keluar tenda dengan perasaan sedikit bahagia. Aku berharap suara itu berasal dari keramaian warga yang sedang mencari kami. Namun anehnya, tidak ada suara manusia. Yang terdengar hanya suara yang berasal dari benda-benda yang dipukul. Aku mencoba mencari dari mana arah suara itu datang. Suaranya terdengar jelas di sekitar kami. Tapi saat kami menyorotkan senter ke berbagai arah, tidak terlihat siapapun kecuali kabut putih yang menyelimuti. Apakah kita ini gila bersama? Mendengar suara, tapi tidak tahu sumbernya. Suara yang terdengar ramai itu berhenti seketika setelah terdengar suara auman yang sangat keras. Begitu keras, hingga kami berempat menutup telinga. Suara keramaian itu rupanya telah memancing makhluk misterius itu keluar. Aku mendengar suara gemuruh dari atas, seperti dahan pohon yang bergesekan dengan sesuatu. "Sebaiknya kita sembunyi, cepat!" kata si pria berkacamata kepadaku. Aku, Imron dan Baim berlari mengikuti si pria berkacamata. Yang bisa kami lakukan sekarang hanya agar terus bersama. Sudah tidak peduli lagi jalan yang kami tahu benar atau salah. Kami berlari seperti orang gila, tidak bisa melihat apa yang kami injak. Selama itu bisa tetap membuat berdiri, kami tidak menghentikan langkah cepat. Tapi tiba-tiba, Imron yang berlari di depanku tubuhnya tergelincir dan terbanting. Lampu senter yang dibawanya ikut melayang bersama tubuhnya ke bawah. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Cahaya lampu di tangannya cukup sebagai penanda kemana arah Imron terjatuh. Tanganku menarik ranting pohon untuk menjaga keseimbangan tubuh. Aku duduk memeluk kepala. Pernahkah melihat kejadian mengerikan di depan mata? Dada terasa sesak seketika. Lutut bergetar dan air mata keluar dengan deras. Namun suara jerit ataupun tangis yang hendak dikeluarkan terasa tertahan di tenggorokan. Baim dan si pria berkacamata mungkin tidak merasakan hal yang sama denganku. Kaget mungkin, tapi rasanya sedihnya tidak akan sedalam yang aku rasakan. Aku dan Baim seperti kehilangan tenaga. Kami hanya duduk sesekali saling bertatapan. Harapan seperti sirna dan aku tidak peduli lagi nasib apa lagi yang akan menimpa kami setelah ini. Kami tidak peduli lagi. Sekalipun si pria berkacamata terus mencoba menyadarkan aku dan Imron untuk bangun dan terus berlari menyelamatkan diri. Saat kulihat ke bawah, cahaya lampu sudah tidak terlihat lagi. Aku tidak tahu apakah Imron selamat atau sudah mati di bawah sana. Yang pasti, aku merasa saat ini kematian mungkin yang terbaik daripada hidup dengan dalam keadaan tersiksa. Suara auman terdengar lagi dari arah belakangku. Kali ini begitu dekat di telinga. Si pria berkacamata refleks berlari, tapi Baim terlihat pasrah sama sepertiku. Saat aku berbalik ke arah suara, aku tidak bisa melihat dengan jelas apa yang kulihat. Yang pasti,
Sepertinya makhluk misterius itu mungkin hanya 1 meter di depan wajah. Tubuhku terasa hangat. Luka di tanganku terasa lebih perih dari sebelumnya. Tubuhku terasa ringan seperti hendak melayang. Kepalaku begitu pusing sehingga membuat perut terasa mual. Terdengar suara yang cukup ramai yang membuat telingaku berdengung cukup lama. Saat pandanganku terasa gelap, remang-remang cahaya sedikit demi sedikit mulai terlihat. Hal pertama yang aku lihat adalah seorang pria paruh baya dengan mata yang bulat, mengenakan baju hitam, sedang berdiri di depanku. Tangannya memegang 2 batang besi yang terus dipukul-pukul, menghasilkan suara denting yang membuat telinga sakit mendengarnya. Saat aku mencoba bangun dari tidur, terlihat beberapa orang mencoba membantuku. Mereka membopongku. Aku melihat di sekeliling begitu banyak sekali orang memperhatikan. Aku lihat langit begitu terang benderang, walaupun di sekeliling terlihat kabut tipis menyelimuti. Apa yang terjadi? Aku masih mencoba mencerna agar bisa kupahami. Saat aku benar-benar sadar, aku sedang duduk bersandar pada bantal. Tanganku memegang gelas teh hangat dalam gelas kaleng. Aku melihat sekeliling, 4 orang yang sedang duduk di hadapanku. Aku berada di dalam rumah. Aku melihat pria dengan baju hitam tadi sedang berdiri di samping Warno, pemuda yang kami temui saat di pos pendaftaran sebelum kami mulai mendaki. Aku mendengar keramaian di luar rumah, orang berbincang dalam bahasa Jawa. Kalimat yang keluar pertama kali dari mulutku, "Apa yang terjadi?" Pintu terbuka dan betapa kagetnya saat aku melihat orang yang masuk adalah Hesti. Dia menggunakan pakaian bersih dan tampaknya sangat baik-baik saja, kecuali matanya yang tampak sembab dan merah. Aku semakin bingung dan tidak mengerti. Kemudian aku bertanya lagi, "Apa yang terjadi?" Aku teringat Baim dan Imron. Saat bertanya pada Hesti, katanya mereka berdua baik-baik saja. Mereka masih berada di puskesmas desa. Mereka sedang diinfus. Menurut Hesti, setidaknya kondisiku masih lebih baik karena pulih dengan cepat daripada Baim dan Imron. Aku semakin tidak mengerti. Lalu aku bertanya lagi, "Apa yang terjadi?" Seorang pria mengenakan jaket kuning bertanya kepadaku, apakah aku masih merasa mual dan pusing? Apakah ada bagian tubuh yang terasa sakit selain tanganku yang terluka? Aku bilang tidak. Aku balik bertanya, "Apa yang terjadi?" 2 orang baru masuk ke dalam rumah. Seorang wanita yang mengaku wartawan dari sebuah majalah mengajukan pertanyaan sambil menyodorkan alat perekam. Satu lagi seorang pria yang mengenakan jaket dengan logo stasiun televisi menyorotkan kamera ke arahku. Aku benar-benar bingung harus menjawab apa, karena pertanyaannya begitu sulit untuk dijawab karena aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, pria yang mengenakan jaket kuning yang dari tadi berada di sampingku mencoba membantu menjawab pertanyaan. Korban memang sudah sadar, tapi kebingungan adalah hal yang wajar untuk seseorang yang terkena hipotermia. Tumis kangkung dan tempe goreng memang perpaduan yang sempurna. Tidak akan pernah bosan walaupun harus memakannya setiap hari. Tapi aku harus menahan diri untuk makan masakan ibuku itu sebelum libur akhir tahun tiba beberapa hari lagi. Terpaksa sekarang harus menikmati mie instan dulu, mengingat ini akhir bulan. Melihat mie instan, aku jadi teringat kedua temanku. Apa kabar Baim sekarang? Aku tidak pernah lagi berjumpa dengannya setelah kejadian pendakian itu. Katanya dia pulang ke kampung dan tidak melanjutkan kuliahnya. Aku tidak terlalu khawatir dengan kehidupannya, mengingat dia adalah anak dari juragan tanah. Mungkin dia sudah menyerah dengan mimpinya dan melanjutkan hidupnya dengan normal seperti orang kebanyakan. Imron, teman dekatku, terakhir kali kami bertemu 3 bulan lalu sebelum dia berpindah tugas keluar kota. Semengerikan apapun kejadian yang pernah kami alami dulu, setidaknya banyak merubah kehidupan kami setelahnya. Aku tidak meragukan kemampuan Imron dalam bidang apapun, tapi aku rasa berkat wajahnya sering masuk televisi dan koran saat peristiwa dulu, sekarang dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ya, setidaknya dalam hal gaji. Bau semar bakmi instan mengalihkanku dari lamunan tentang Baim dan Imron. Sambil menikmati semangkok mie rebus kari ayam, mataku tertuju pada artikel koran yang dibingkai figura kaca yang sengaja aku pasang di atas televisi.
Foto seorang wanita yang tersenyum sedang menerima hadiah dari seorang lelaki berkumis dan berkepala pelontos mengenakan kacamata. Sebuah penghargaan atas jasanya karena telah berhasil mencari bantuan sehingga ketiga temannya bisa selamat dari kematian akibat hipotermia. Wanita dalam artikel itu yang membuatku masih bisa menikmati mie instan sampai saat ini. Aku sangat bersyukur karena setidaknya mungkin dia sekarang sedang bahagia. Terakhir kali kami bertemu dia sedang disibukkan dengan tugas-tugasnya sebagai mahasiswi. Ya, akhirnya dia bisa merasakan apa yang dulu pernah aku rasakan. Dan semoga mimpinya untuk bisa menyekolahkan adik-adiknya juga bisa terwujud. Satu hal yang selalu membuatku penasaran, Hesti belum menceritakan bagaimana kejadian saat dia mencari bantuan. Apa yang terjadi kepadaku, Baim dan Imron saat dia menemukan kami dalam tenda. Lalu, apakah semua kejadian yang aku alami hanya sebuah halusinasi? Jika iya, lalu apa yang menyebabkan tanganku terluka dulu? Apakah sebenarnya aku masuk ke dunia arwah? Karena rombongan yang beranggotakan 8 orang yang berangkat sebelum kami ditemukan tewas dalam tendanya. Entahlah, sampai saat ini aku masih belum bisa mencernanya. Mungkin jawaban dari Warno bisa menjadi pilihan untuk menutupi kebingunganku. Dia bercerita tentang seorang pendaki yang terkena hipotermia. Dia mulai bertingkah aneh dan meracau tak jelas. Kemudian membuka seluruh pakaiannya dengan alasan tubuhnya kepanasan. Sampai keesokan harinya, dia ditemukan tewas dalam keadaan telanjang. Sebuah cerita yang aku alami yang penuh dengan misteri yang sampai sekarang pun belum bisa aku temukan jawabannya. Selesai ceritanya dan saya juga ikut mikir nih. Jadi kejadian sebenarnya Hesti turun untuk meminta bantuan karena Topan, Imron dan Baim hipotermia dalam tendanya. Dan kejadian berikutnya adalah halusinasi dari Topan yang mengalami hipotermia. Nah, yang bikin aneh, kalau memang halusinasi, kenapa tangan Topan patah beneran? Ada yang punya pendapat lain? Ya sudah, kita akhiri saja episode kali ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja, kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi tambah like dan share video ini, ditambah subscribe kali ya. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.